Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap menghasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas requestan dari teman kita, yaitu saham Wahana Inti Makmur Tbk atau NASI. Kemudian ada satu saham yang menurut saya cukup menarik ya, yang beberapa hari ke belakang ini mulai atau bergerak, ada mengalami kenaikan cukup tinggi ya. Apakah teman-teman bisa manfaatkan atau bahkan teman-teman sudah trading di saham ini? Saham ini adalah Max ya, Hetzel Medical ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman pastikan tonton video ini sampai selesai. Oke. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham yang pertama, yaitu saham NASI atau Wahana Inti Makmur Tbk. Ya, kalau dilihat untuk saham NASI ini, hari ini tanggal 15 Februari 2023 mengalami stagnan ya, ditutup stagnan. Sebenarnya dia membentuk penurunan ya, penurunan, candlenya merah seperti itu, tetapi tidak mengalami kenaikan juga maupun penurunan. Nah, kalau dilihat apakah menarik sebenarnya untuk saham NASI? Kalau saya pribadi cenderungnya kurang menarik. Kenapa? Sekali lagi saya memperjelas bahwa untuk NASI sementara trennya kurang bagus. Kenapa? Karena EMA 50, teman-teman bisa cek di sini, EMA 50-nya ada di 97, sedangkan EMA 200-nya ada di 170 ya. Menunjukkan apa? EMA 50 di bawah EMA 200, dia fasenya secara jangka panjang ini masih cenderung downtrend. Dan kalau misalnya untuk saham-saham dengan tren yang masih downtrend, cenderungnya lebih baik buat teman-teman untuk hindari lebih dahulu. Bukan berarti saham NASI-nya ini jelek ya. Teman-teman bisa cek fundamentalnya, penjualannya, labanya seperti itu ya. Tetapi dalam case ini saya tidak melihat secara fundamental ya, saya melihat hanya secara teknikalnya dia, secara chartnya ya, seperti itu. Kalau dilihat jelas ini masih dalam fase downtrend ya, seperti itu, didukung oleh garis EMA 50 yang berada di bawah EMA 200. Kemudian kalau teman-teman lihat secara volume nih, volumenya ya, teman-teman bisa cek di sini tidak terlalu ramai ya, kecuali ketika dia mulai spike seperti ini ya, volumenya cukup volatil, selebihnya tidak terlalu besar ya, volumenya tidak terlalu ramai seperti itu. Nah, biasanya untuk saham-saham setipe seperti NASI ini ya, ini karena relatif lebih murah ya, under 100, maka lebih banyak untuk saham-sahamnya itu digoreng ya, mengalami gorengan supaya bisa mengalami pergerakan seperti itu. Kemudian kalau teman-teman lihat secara bentuk candlenya ya, banyak sidu-sidu jarum ke atas atau sidu ekornya ke atas, ini menunjukkan dia sempat mengalami kenaikan, kemudian mendekati closingan dia ditutup kembali di bawah, jadi kempes seperti itu. Nah, sekarang buat teman-teman yang mungkin sudah punya di daerah atas ya, let's say di daerah atas di 100 ke atas, apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya ketika fasenya dia sudah mulai downtrend, kemudian dia patah trend ya, atau patah support seperti ini, teman-teman bisa cek ya, dia kan sempat tertahan di 130-an ya, sempat meretest di sini, kemudian breakdown ya, breakdown di sini ARP, teman-teman seharusnya sudah antri jual ya, sudah mulai jualan lah istilahnya, keluar cut loss seperti itu. Kalau seandainya masih belum atau masih hold ya, masih hold, seharusnya teman-teman bisa manfaatkan dead cat bond-nya ya, penurunan atau kenaikan sementara sebelum melanjutkan penurunan. Jadi dead cat bond-nya seperti ini ya,
sempat menyentuh loh area 130-an ya. Jadi dikasih kesempatan untuk dead cat bounce seperti itu. Kalau seandainya teman-teman tidak ambil di sana, let's say di 100 pun ya, di 100 pun teman-teman punya nih, masih dikasih kesempatan teman-teman untuk jualan ya, atau cuan, keluar dengan cuan ya, seperti itu. Andai kata teman-teman melewatkan kesempatan kali ini, teman-teman masih dikasih kesempatan ya, walaupun harus nunggu mungkin beberapa bulan atau beberapa hari seperti itu ya, kemudian dikasih kesempatan untuk keluar ya, seperti itu. Nah, sekarang saya berandai-andai bahwa teman-teman belum punya nih. Apakah teman-teman lebih baik untuk entry untuk saham nasi? Menurut saya teman-teman lebih baik cari saham yang lain yang fasenya tidak downtrend. Kenapa? Karena kalau downtrend dia cenderung mengalami penurunan jauh lebih besar daripada dia mengalami stagnan atau kenaikan ya. Lain kalau seandainya trennya dia uptrend. Kalau uptrend kemungkinan besar untuk mengalami kenaikan lebih besar ya, sekali lagi opportunity-nya seperti itu. Nah, untuk posisi sekarang di 94, kalau dilihat volume tidak terlalu ramai, garis MACD ini masih mengarah ke atas walaupun tipis ya, walaupun masih tipis. Kita coba cek ke broker summary-nya untuk saham nasi. Ini nasi dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 ya. Kita bisa cek di sini, tidak terlalu akumulasi atau distribusi secara masif, tetapi jelas di sini ada distribusi ya. Oleh siapa? CC, NI, KI, BQ, TP ya. Seperti itu. Yang nampung siapa? Yang nampung ada YP, YU, XC, MG ya, XL seperti itu. YP, XC ini jelas retail ya, mayoritas. CC ini juga jualan mayoritas juga retail ya. Jadi kemungkinan yang mentransaksikan antara CC ini cut loss ya, yang nampung YP karena averaging down ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup clear di sini. Buat teman-teman yang belum punya, lebih baik untuk tidak masuk di saham yang masih fasenya downtrend. Tetapi kalau seandainya teman-teman menilai secara fundamental ya, kinerja cukup oke, mungkin teman-teman bisa manfaatkan ya. Ketika dia koreksi dalam, itu teman-teman bisa tambah muatan atau entry ya. Sekali lagi, untuk tujuan jangka panjang. Ini disclaimer on ya. Tidak berarti bahwa secara fundamental bahwa nasi atau wahana inti makmur ini cukup bagus ya, atau bagus, layak untuk investasi. Itu kembali ke time frame teman-teman ya, tujuan investasi teman-teman seperti itu. Overall yang saya lihat di sini adalah secara chart ya, ini jelas masih fase downtrend, teman-teman lebih baik untuk dihindari ya. Itu untuk saham nasi. Sekarang kita pindah ke saham berikutnya, yaitu Hersal Medica atau MEDS. Untuk MEDS ini kenapa saya bahas? Karena kalau teman-teman lihat ya secara chart pun atau lihat di RTI bisnis ya, beberapa hari ke belakang saham MEDS ini mengalami kenaikan ya, seperti itu. Kemudian hari ini kalau teman-teman cek mengalami kenaikan 16,2%, 16,02% ya, ke level 210. Yang menarik di sini adalah dia sudah breakout kembali atau berada di atas garis EMA 50-nya ya. EMA 50-nya ada di 141 ya. Volume, kalau teman-teman lihat biasanya dia volumenya tidak terlalu ramai. Beberapa hari ke belakang ini volumenya cukup ramai ya, mungkin bisa dimanfaatkan untuk scalpingan atau fast trade, itu masih bisa. Disclaimer on, karena kenapa? Saham ini karena relatif harganya lebih murah ya, kemudian sekarang mengalami kenaikan, mungkin dimanfaatkan untuk gorengan saham ya, atau menggoreng saham untuk kenaikan sesaat. Sekali lagi ya, kenaikan sesaat seperti itu. Kemudian volume sudah ya, sekarang lihat ke garis MACD, jelas mengarah ke atas, mengindikasikan ada akumulasi atau dorongan belinya cukup besar. Kita coba pastikan ke broker summary-nya. Untuk MEDS ya, sama kita coba dalam minggu ini ya,
kita coba cek dalam minggu ini. Di sini jelas ada akumulasi ya, ada akumulasi walaupun tidak terlalu masif. Oleh siapa? Oleh GR, XC, YB, DC, AT, PT. Yang jual siapa? YP, MG, Aset, YU, CP, seperti itu. Harga rata-rata kalau teman-teman lihat ini ya, di 187 ini paling tinggi, yang paling murah di 173-an ya, atau 73. Rata-rata kita asumsikan di 180 saja. Ini sebenarnya sudah floating profit ya, sekitar 15-16% seperti itu ya. Nah, apakah teman-teman masih bisa untuk entry nih ya? Kalau dilihat secara tren di sini, secara chart ya, jelas di sini ada area resist ya. Di sini area resist yang sebelumnya menjadi area support ya, di sekitar 210 ya. Di sini kan kalau kita lihat historicalnya ya, sempat mengalami penurunan, kemudian dia berhasil tertahan ya beberapa waktu, breakdown, turun ya. Kemudian di retest di sini bersamaan dengan EMA 50-nya gagal, dia turun kembali dan sekarang dia meretest kembali. Tinggal teman-teman lihat apakah saham match ini mampu breakout atau tidak. Kalau seandainya mampu breakout, kemungkinan akan ada kenaikan lanjutan, let's say ke 280 itu masih terbuka. Tetapi teman-teman perlu melihat kenaikannya ya. Kenaikannya kalau teman-teman lihat 3 hari ke belakang ini ya, kan dimulai dari sini ya, di 127 sampai dengan sekarang ya di 210, 209 itu sudah mengalami kenaikan 64% ya. Jadi kenaikannya cukup tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang bisa dilakukan, atau buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah nih, apa yang bisa dilakukan? Yang paling logis dengan kenaikan seperti itu dan kondisinya sudah mengalami kenaikan, kemudian kondisinya sekarang IHSG-nya terkoreksi ya, walaupun belum dikatakan dia breakdown dari 6.900, tetapi dia mengalami koreksi, dan dengan ketidakjelasan seperti ini kemungkinan saham-saham tipikal yang mudah digoreng itu yang akan bergerak ya. Selain respon dari misalnya tingkat suku bunga, maka perbankan yang akan gerak duluan seperti itu ya. Otomatis kalau dilihat di sini ada potensi, sekali lagi ada potensi dia akan mengalami koreksi ya, rehat sebentar. Kalau seandainya dikasih koreksi maka dia akan rehat sebentar sebelum dia akan rally kembali. Nah, teman-teman bisa manfaatkan saja. Sekali lagi ya, untuk fast trade teman-teman harus lebih disiplin. Area resistnya jelas di area 210-an ini ada area resist ya. Teman-teman bisa pantau. Lebih baik kalau teman-teman mau untuk saham match adalah tunggu kembali di daerah EMA 50. Biasanya, sekali lagi biasanya ketika dia mampu breakout area resist atau EMA 50 ya, breakout EMA 50-nya, maka biasanya dia akan koreksi atau meretest area supportnya tersebut ya, mengkonfirmasi sudah breakout, jadi di retest dia mampu tertahan kemudian mengalami kenaikan. Best entry-nya adalah di sana ya. Tapi permasalahannya apakah yang berkepentingan itu membiarkan harga sahamnya mengalami koreksi sampai mendekati area EMA 50-nya? Itu masalahnya. Karena kalau di posisi sekarang 100, katakanlah let's say di 200 turun sampai dengan 140, dia sudah minus hampir 50%-an ya. Seperti itu, hampir 40%-an. Jadi cukup besar. Ya, jadi cukup clear di sana. Teman-teman kalau mau entry masih layak di entry ya. Sekali lagi masih cukup menarik. Kalau seandainya dia mampu breakout, teman-teman bisa buy on breakout. Atau kalau teman-teman lebih konservatif, tunggu koreksinya ya, koreksinya atau rehatnya selama dia masih berada di area resist, sekitar area resist 210 ya, tidak ARB atau ditutup ARB, maka teman-teman bisa spekulasi buy ya, atau tunggu. Lebih baik the best-nya tunggu di daerah support 140 sampai dengan 150 di sana.
Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga membantu teman-teman ya untuk pandangan beberapa saham emiten atau emitennya ya. Mungkin teman-teman bisa request saham apa yang akan dianalisa di kolom komen ya. Saya coba akan membuatkan atau memberikan analisanya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Sampai jumpa.